Selamat datang kembali di channel Langkah Anies. Hari ini kita mau membuat video reaction tentang video yang lagi viral dari Total Politik, yang di sana narasumbernya juga ada Bang Panji. Dan kenapa video ini penting untuk kita buat reaction, karena video tersebut juga sudah viral, dan yang kedua Pak Anies Baswedan juga sempat menyinggung video tersebut, menyinggung soal Asian value, politik dinasti yang katanya human rights. Seperti apa sih videonya, kita saksikan bersama yuk. Terus kenapa lu agak sensi kayaknya lagi ya, gue melihat ada gue menangkap ada sensitivitas soal politik dinasti. Kan itu kan hak warga negara, Bang, mau lu dinasti mau enggak ya. You saying this? Ya, ini kan No, you saying this. ini pernah Ari Putra saying this. You Bang, saying this. Ini pernah digugat orang ke MK dan diterima oleh MK loh. Meaning? Waktu itu dinasti nggak boleh maju. Anak dari bupati nggak boleh maju, saudara istri dari bupati nggak boleh maju. Ke kanan, ke kiri, ke bawah. Gue ganti bahasanya. Jadi menurut lu dinasti politik? Ke MK. Ini MK, pendapat MK. Ini Gue nggak nanya MK, gue nanya lu. ya kan gue sebagai warga negara konstitusional dong. Kan gue berbicara hak warga negara. Tapi punya opini kan? Iya Lu kan? punya opini nggak? Apa? Terhadap ini punya opini nggak? Oh, punya. Opini lu apa? Punya. Opini lu apa? Gue Asian value gue. Man, cut that stupid shit. Just Oke, tadi sudah sempat di Bang Ari sebagai host, dia menyampaikan bahwa politik dinasti itu adalah human rights. Dan menurut saya Bang Panji di sini cukup kritis gitu, dengan mempertajam pertanyaannya, apakah ini betul? just say what you mean. Lu pro, menurut lu dinasti politik nggak apa-apa? Say it. Say it. Ya nggak ada. Ini human Say it. rights. Human rights. Dinasti politik salah atau tidak? Human rights. Say it. It's not the question, Ari Putra. Ini bukan. This is your talk show. This is not my question. Ini enggak. Ini sebagai warga negara. Lu deh jawab duluan. Gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Sebagai warga negara nggak ada salah, Bang. Lu mau human rights harus konsisten dong. For certain level nggak apa-apa. Itu citizen rights. Tapi lu tahu ketika dinasti politik berada atau terjadi di kabupaten, di beberapa daerah tahu, tertentu, tahu. kenapa lu tahu? Ya menurut lu? I'm asking you a question. Ya kan gua yang nanya. Gua lagi nanya lu. Apakah lu tahu dampak dari dinasti politik di sejumlah daerah di Indonesia? Ya Tahu pasti. Tahu, Jawabannya tahu. itu, tahu pasti. Sirkulasinya ya ke situ. Betul. Lu tahu bahwa ketika itu terjadi ada indikasi yang begitu kuat, Ya. ada kejahatan yang berusaha ditutupin dengan memastikan Betul. tidak ada office yang berubah. Betul. Karena kalau office berubah, maka rak-rak bisa dibuka, dosa-dosa bisa terungkap. Jadi untuk menjaga supaya kejahatan ini tidak terungkap, orang yang jadi bagian dari keluarga ditaruh di situ lagi. Iya. Itu adalah yang dihasilkan dari politik dinasti. Tentu semua orang juga boleh maju, tentu semua orang boleh maju, tentu. Itu siapa namanya itu yang di Bogor, Yasin. Rahmat Yasin Yasin family. kena korupsi. Habis itu Ade Yasin Iya. kena korupsi. Rahmat Yasin kena korupsi, Ade Yasin kepilih lagi kan? Iya. Kan tetap rakyat yang milih kan? Gitu kan katanya orang-orang kan? Iya. Itu juga katanya Pak Jokowi, itu juga katanya Pak Gibran. Mereka bilang, ya kan yang milih rakyat. gua nggak makan argumen itu, nggak. Gua soal human rights saja. Sebatas human rights, gua harus Lu nggak bisa terima. menutup hak setiap orang Iya. untuk dipilih dan karena di memilih. MK pernah digugat dan diterima oleh MK. Itulah kenapa gue sentimen. Iya. Artinya partai politiknya harus Iya. terus No, gue dirongrong. sentimen sama Pak Jokowi karena dia adalah Presiden Republik Indonesia dan dia membiarkan praktek itu terjadi oleh anaknya sendiri tanpa ingat kalau dia mencontohkan itu di level presiden, dia akan memuluskan semua usaha yang ada di situ. Gue bingung sama rakyat Indonesia. Mungkin. Ketika level presiden, dia pikir itu nggak apa-apa. Kayak dia lupa, dia yang tinggal di Tangerang.
Dia yang di Kabupaten Bogor, dia yang di sejumlah daerah di Indonesia tahu apa yang terjadi ketika dinasti politik merajalela di tempatnya dia. Dia tahu, dia mungkin nggak kehilangan apa-apa, tapi dia juga nggak dapat sesuatu yang harusnya dia dapatkan. Iya. Orang, lu nanya semua politisi di semua kubu, kita selalu bertanya, bisa nggak sih Indonesia berubah, bisa nggak sih korupsi? Bisa. Hampir semuanya bilang, mau orang yang lu anggap baik atau orang yang lu anggap jahat, bilang bisa. Semuanya tergantung sama presidennya. Nah sekarang, apa yang terjadi sama sebuah negara ketika presidennya sendiri bilang, gue nggak apa-apa kok membiarkan anak gue, memang boleh, nggak ada yang ngelarang. That's perfect crime, right? That is the perfect crime. Ada kejahatan, nggak ada bukti. Ya ada tindakan kejahatan, nggak ada bukti. That's the perfect crime, right? Tapi terus gitu, ayah macam apa lu? Ayah sayang anak. Come on man. Anak gue mau minta dibeliin BMW juga gak gue kasih kalau dia gak kaya. Lu kenapa semarah itu sih Bang? Emang lu enggak? Jujur enggak? Come on man. Jujur gue gak semarah itu. Gak semarah itu. Gue mempertanyakan iya. Sebagai hal yang rasional gue pertanyakan juga gitu. Dan tapi ya dalam hal sesuatu hal ya akhirnya gue bisa berdamai. Oh ya udahlah, it's a human rights. Gimana? Jangan bawa-bawa human rights untuk melindungi sesuatu. You know it's wrong. gue agak setuju tadi Ari bilang Asian value ya. Mungkin Apa tuh Asian value? Ya seperti Carok tuh Asian value nggak? Iya, ya misalnya kayak gitu. Soft, kalau di Singapura kita lihat ya soft authoritarian gitu dari Lee Kuan Yew ke There's nothing soft about carok. Oh enggak ini dalam politik ya Bang. Iya kan, gue lagi nanya Asian value itu apa? Asian value itu kekeluargaan misalnya, terus kerja keras, menghormati orang tua gitu. Asian value itu, kopi itu bro, Asian value itu tentang budaya, bukan soal ini yang sedang dibahas. Ada di Amerika kayak gitu. Dari Hun Sen ke Hun Manet. Ini Singapura contohnya. Itu wawancaranya Lee Kuan Yew sama Farid Zakaria waktu itu. Kalau lu coba nonton lagi, lu karena pernah mengutip Farid Zakaria juga belakangan. Yang lu The Age of Future of Freedom, bukunya dia. Future of Freedom yang lu baca. Ada The Age of Revolution yang satu lagi. Farid tuh pernah wawancara sama Lee Kuan Yew. Dan Lee Kuan Yew bilang, it's Asian value. Lu nggak bisa pakai ukuran lu. Karena bagi gua orang di sini harus hidup dalam harmoni, menghormati orang tua, nilai-nilai kekeluargaan, kerja keras. Oke, agree. Let's say Asian value itu benar. Dalam konteks politik mungkin di dalam konteks Asia, politik, apakah Asian value kemudian mencuri hak rakyat Indonesia di beberapa daerah tertentu akan pembangunan, akan infrastruktur yang jauh lebih baik? Ya dinasti juga itu kayaknya masalah semuanya ya, Bang. Bang. Debatable ya. Orang yang nggak dinasti juga bisa korup dan bisa bajingan juga gitu kan. Betul. Tapi itu kayak Iya, Bang, maksud gue bupati yang nggak berasal dari dinasti juga banyak yang korup, nyungsep juga. banyak yang bajingan juga gitu. ada yang salah sama logika berpikir lu loh. Gimana? Ini nggak akan hilang kan? Nggak akan ada bagian yang hilang kan? Enggak, Ya, oke. Karena gue pengen kita Ya, saya merasa di sini Bang Panji juga cukup berani ya, karena dia make sure gitu kalau bagian ini tidak akan ada yang hilang, artinya bagian ini tidak akan dipotong oleh total politik. dilihat sama orang, and then orang akan mencoba untuk ngambil. Apa yang salah logika berpikir dia? Coba. Lu bilang semua orang bisa korup, betul. Iya. Tapi kita juga tahu ketika ada dinasti politik itu salah satu indikasi korupsi terjadi. Semua orang bisa korup, betul. Tapi kalau lu ngelihat ada sesuatu yang secara historical membuktikan bahwa ada tindakan korupsi, harusnya kan tidak dibiarkan terjadi dong. Secara historis kita ngelihat sesuatu terjadi berulang-ulang dan itu adalah indikator kejahatan. Ketika indikator jahatannya begitu nyata dan abis itu dibiarkan, kan tetap salah. Gimana kalau dalam perspektif lain, Bang? Misalnya Panji ini adalah orang yang paling cocok memimpin Comika. Menurut gue dulu adalah entertainer dan komedian paling top di Indonesia. Jadi orang yang punya identitas atau identik dengan Panji, menurut gue paling layak untuk memimpin Comika dan paling layak dipilih jadi komedian yang juga paling top di Indonesia. Terus? Jadi mungkin anak lu atau istri yang lu paling bisa yang juga udah lu kader gitu ya, gue menaruh harapan yang besar dan sekarang, wajar aja. Ternyata gue korup di Comika.
Lu masih berpikir hal yang sama terhadap anak gua? apakah dinasti itu yang udah kepilih lagi semuanya korup? Kan enggak juga. Oh, be careful with what you're saying. Enggak kalau Be careful what you're saying. Oke. Misalnya kan kalau dinasti yang lain kan belum tentu, Bang. Iya, oke. Dan apakah waktu itu setelah itu anaknya juga? Tapi kita balikin ke pertanyaan gua. Lu pakai contoh gua. Ya, Oke. misalnya. Gua mimpin Comika, tapi gua korup. Kalau gue korup, terus anak gue, lu masih berpikir hal yang sama? Anak gue masih cocok? Oh enggak. Oke. Tergantung karyawan lo kan. Oh ternyata bajingan nih keluarga Panji ini bajingan. Tapi kalau bajingan semua happy gimana? Maksudnya? Ya korup tapi semua happy. Nah Gimana? itu yang gue juga itu yang sering khawatirkan. terjadi. Masalahnya Gimana? sorry, kita kembali ke Pak Jokowi. Gimana apanya tetap salah? Tunggu. Misalnya gini ya. Itu gue akui salah. Dan pasti ada peran publik juga yang kok lu milih generasi klannya Panji sih. Enggak, bukan salah publik. Ya, terus yang berarti salah orang-orang yang memberikan amanat. Nah ini yang mau ngomongin. Bukan Yang situ kedua, juga. sorry Bang izin. Masalahnya kalau lu anggap dinasti soal Pak Jokowi masalahnya masih cukup dicintai publik, at least dari approval rating yang ada. Jadi tetesannya Jokowi kayaknya still good deh, gitu. Ini logika elit nih. Logika aja Bang. Maksud gua gini, kenapa orang kok Iya. permisif sama Mas Gibran? Karena pilihannya menang, ya menang gitu loh. Ya, Elit kan pikirannya because itu. I still Kalau kita lagi ngomongin cara pikir elit, dan there's no debate. Iya, nggak Elit pasti ada. mikirnya Iya, kayak betul, gitu. betul, Tapi kan betul. kita bukan lagi ngomong atas nama elit, kita Exactly. lagi ngomong atas nama diri kita sendiri. Exactly. Gue lagi nanya sama lu berdua Iya. tadi itu. Gue Kenapa bukan lagi gua- nanyain lu sebagai orang yang lagi berpikir seakan-akan cara elit berpikir. Kenapa enggak. gue masih pilih PDI misalnya? Karena gue masih cinta Bung Karno. Karena menurut gue titisannya Bung Karno itu ya mega. Ini opini lu atau Opini gue. opini lu pribadi atau lu lagi seakan-akan? Maksudnya? Ini- Oh seakan-akan. Oke, karena kalau itu opini lu, kita tahu Bu Seakan-akan. Mega nggak ada setengahnya Bung Karno, Bu Puan nggak ada setengahnya. Pasti. Kita tahu Gibran juga akan seperti itu. Pasti. Brony Junior juga nggak akan seperti LeBron Lu James. tau gak di survei Bang, ternyata orang yang paling identik dengan Bung Karno sekarang nih survei ya, beberapa surveyor ngomong bukan Bu Mega, malah Pak Jokowi yang dianggap lebih identik sama Bung Karno. Itu lu mau nyalain publik gimana tuh kalau kayak gitu? Ya enggak, tapi kan berarti kan kita sepakat bahwa menggunakan nama baik Ya. orang tua atau bapak dan segala macam itu tentu Bagus. strategis. Betul. Strategis untuk dia. Betul. Tapi untuk rakyat itu nggak bisa jadi makanan. Suatu hari nanti, mungkin sekarang masih terlalu dini. Makanya tadi gue bilang di beberapa daerah yang suaminya korupsi, istrinya ngegantiin, atau bapaknya Iya. korupsi terus adanya ngegantiin. Ini kan tetap dipilih sama rakyat. Iya. Kenapa? Karena ada dua hal. Mungkin karena ada tumpahan duit. Bisa. Ya itu yang sering terjadi. Karena akses pada akses pada sumber daya ada di Betul, mereka. satu. Jadi ini duit keluar, Ah. yang mana sehingga nggak bisa jadi kesalahan rakyat juga. Pada saat yang bersamaan mungkin ada opini yang dibentuk juga. Nah ini yang paling gua khawatirin. Ini kenapa lu berdua tuh penting. Ini kenapa opini lu berdua penting. Makanya gue tanya lu berdua. Tapi Makanya gini Bang. Politik dinasti terbatas itu menurut gua masih sangat bisa diwajarkan dalam politik. Gua nggak Terbatas melarang siapapun. Nggak ugal-ugalan ya. Gua nggak melarang siapapun untuk maju. Nggak ngelarang siapapun untuk maju. Yang gua pengen adalah bahwa orang-orang, terutama orang-orang seperti lu, ada di posisi untuk mengingatkan sama orang bahwa itu tuh indikasi sesuatu. Bahwa kita nggak bisa lagi jadi orang yang milih anaknya atau milih istrinya. Of course, ruangan itu terlalu dibuka buat total politik ya maksud gua. Iya, Untuk menghadirkan suara-suara yang kritis kan. betul. Tapi gue bukan ngomongin suara-suara, gue ngomongin lu berdua. Iya. I Itu point of view gua dan Ari at least ya. make it straight. So, menurut lu dinasti politik For certain level menurut gua it's okay. Kalau gua dalam batas human rights, udah itu aja. lu kalau lagi ngomong sama orang lain mungkin kemakan, Ri. Lu lagi ngomong sama gua. Ya, Bang, gimana Bang? Gue apa ya? Gue itu udah Gua bukan ngomongin Enggak. apakah seseorang tuh Oke, punya oke. hak asasi untuk maju atau enggak, Ri. Gini. Gua bukan ngomongin itu. Gini, poin gue adalah kita nggak boleh menolak yang ideal. Yang lo omongin ini yang ideal, Enggak. meritokrasi. Enggak, gua nggak ngomongin yang terus ideal, Ri. Orang punya capacity yang Bukan. memimpin. Bukan. Itu ideal semuanya Bang. Gue Bukan. nggak tolak itu gitu loh. Enggak, gue bukan ngomongin itu bahkan. Apa yang- Gue ngomongin apa yang baik untuk orang. Itu kan ideal Bang. Enggak. Apa yang baik gak ideal? Bukan. Ideal itu kalau misalkan seharusnya seperti ini.
Kita punya marka untuk apa yang harusnya terjadi, iya kan? Iya. We're not living in a perfect world, I understand that. Cuman yang lagi gue pikirin adalah gue lagi mengkhawatirkan ada 2 orang kawan gue yang punya influence dan punya media yang baik, yang opininya dipercaya. Dan kalau opininya mengkhawatirkan bagi gue khawatir akan apa yang ada di bawahnya. Di bawahnya kita bertiga sering ketemu sama orang-orang yang hidupnya akan jauh lebih baik sekiranya nggak ada korupsi. Tapi gini bang, gini. Gue bukan ini karena gini, gue nggak mungkin ngomong kayak lu. Kenapa? Pertama, politik kita itu sangat close circle, sangat kecil lingkarannya. Dan gue hidup sama mereka setiap hari. Sama orang-orang ini gue ketemu setiap hari, narasumber gue. Definisikan hidup. Iya, bekerja yang kegiatan gue hari ini juga sama. Gue mengundang mereka setiap hari gitu. Dalam artian gue pada akhirnya harus mencari titik minimum di mana gue harus berdamai. Karena gimana pun bang, ya gue nggak bisa untuk hari ini untuk di total politik gitu ya. Mungkin gue harus mengalahkan pandangan pribadi gue untuk pro atau tidak dengan politik dinasti pribadi nih, ya kan? Tapi karena gini, gue nggak bisa menutup kemungkinan di masa depan gue akan ketemu sama anaknya Budi, sama anaknya siapa, saudaranya siapa gitu. Karena ini lingkungannya nggak besar gitu. Sangat kecil. Ketika gue membatasi diri, ya itu akan berkonsekuensi juga kepada informasi dan diskusi yang gue dapat juga. Dalam arti kalau gue menolak politik dinasti seperti yang lu lakukan tanpa mencari titik minimum di mana gue bisa berdamai gitu ya, gue akan membatasi orang untuk datang ke sini gitu loh. Poinnya Budi itu. Kalau point of view gue adalah ruang yang gue buka di total politik untuk segala spektrum pendapat, segala spektrum politik, ideologi itu kita buka sebebas-bebasnya. Jadi karena lu memang ada di standpoint untuk anti politik dinasti, well, it's okay. Iya, nggak apa-apa. Buat gitu. Lu para defender politik dinasti, well, it's okay. Nggak, karena gini bang, lu pernah baca ini deh, gue contohin sejarah kita aja. Lu pernah baca apa namanya nih? Apa tuh? Risalah BPUPKI nggak? Nggak. Di situ bang, lu pikir founding father kita mau semuanya republik? Enggak. Ya, di situ ada yang mau kerajaan di bawah Dai Nippon, ada yang mau tetap berinduk kepada sekutu, segala macam. Ada yang mau kerajaan tradisional. Tapi apakah lu bisa kurangi makna mereka sebagai founding father? Enggak. Gitu loh. Ini ada sekarang giliran gue. Ini ada ruang untuk perbedaan. Lu mau bilang gitu. Sebagai media lu pengen netral? Bukan netral, tapi gue mencari batas minimumnya. Gue bisa untuk ketemu sama berbagai macam spektrum. Batas minimumnya gue menemukan bahwa setiap orang memiliki hak politik untuk bisa. Itu no issue Ari, gue juga setuju. Ya udah sampai situ aja. Tapi bukan itu yang gue tanya kan. Iya. Lu setuju apa enggak gitu kan? Iya. Basic Yang gue bukan setuju, tapi gue nggak ada masalah lah. Karena kepentingan gue adalah lu bisa bicara di sini. Itu kepentingan gue. Ya ini yang sekarang mau gue sampaikan. Ini yang gue khawatirin. Kalau lu yang ngomong nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gue harus membuat kepentingan gue secara politik adalah semua orang bisa duduk di sini sama gue. Ya ini yang gue khawatirin. Itu aja sebenarnya. Ini yang gue khawatirin. Gimana? Lu bilang lu hidup dari orang dari berbagai macam kutub politik. Ya. Lu pengen mereka datang ke sini, lu tentu ngasih ruang. Lu nggak pengen ada kesan kalau lu nggak suka sama mereka atau lu nggak setuju dengan apa yang mereka lakukan. Dalam konteks ini adalah dinasti politik. Yes. Anggapan bahwa lu hidup dari mereka itu 50% benar. Karena pada akhirnya 50%-nya adalah semua orang yang saat ini nonton lu. Jadi kan ada tanggung jawab terhadap orang-orang ini. Orang-orang ini mengkonsumsi media juga.
Itulah kenapa media selalu jadi posisi yang penting. Itulah kenapa politik selalu butuh media. Of all people, you know this. Kenapa politisi-politisi atau semua aktivisme politik ini butuh media? Karena mereka menggunakan media tersebut untuk membentuk apa yang benar dan apa yang normal. Exactly. Ya. Tadi kita ngomongin bahwa kenapa orang yang suaminya udah pernah korupsi, istrinya kepilih lagi, kakaknya korupsi, adanya kepilih lagi. Salah satu alasan kenapa itu bisa terjadi adalah karena pembentukan opini publik bahwa itu baik dan itu normal. Artinya salah satu yang memuluskan usaha-usaha orang yang lagi ingin menutupkan kejahatan mereka adalah dengan memanfaatkan kekuatan media. Inilah letak kekhawatiran gua. Media harusnya netral. Bukan media, ini keyakinan gua ya. Walaupun pada prakteknya ya Fox dan CNN kita tahu lah gitu ya, berkutub nyari duit dari sini kayak gitu-gitu, oke lah. Tapi kan kita we don't have to go that route. Right? There is a reason kenapa lu ada di online dan bukan di TV. Karena walaupun gua nggak tahu, lu bukan bagian dari konglomerasi yang pada akhirnya ujung-ujungnya ya bukan kayak Haritanu lah gitu. Ya kan? Kita punya acara TV juga, Bang. Iya, oke. Jadi kita lagi ngomongin ini kan. Itulah kenapa undang-undang penyiaran tuh mulai menyasar kita kan? Iya. Iya, gue belum baca tuh. Ya udah. Iya, undang-undang penyiaran tuh intinya adalah pengen mastiin output lu tuh atas sesuai restu gua. Oke. Jadi ada kontrol pada ruang-ruang yang Padahal selama ini harusnya tidak bisa kita dikontrol. bebas. Ya. Harusnya lu bebas. Harusnya lu nggak jadi bagian yang harus Nurut. Ikut. menjadi orang yang ikut membentuk opini atas perjuangan-perjuangan orang-orang yang lagi ingin bangun dinasti. Itu yang sebenarnya gue khawatirkan. Kalau gue proporsional aja, Bang. Kalau di kapasitasnya bagus ya udah gitu. Iya. Ih, gue gini. Nggak semua ya maksud gue Ya, nggak semua orang dari dinasti itu buruk, nggak semua orang dari dinasti itu juga bagus. Yang mau gue sampaikan, yang Gua proporsional gue mau aja. sampai ke titik akhirnya itu adalah bahwa orang tuh percaya sama lu, ya kan? Kepercayaan itu kan yang lu timbang-timbang kan. Iya. Yes. Di mana lu taruh kepercayaan itu akan menentukan penonton lu. Si 50% yang menentukan hidup lu itu tadi. Itu aja. 50% hidup dari orang-orang itu, 50% itu dari penonton. Penonton jadi bagian dari 50% itu karena percaya sama lu. Sekarang kepercayaan mereka lagi di tangan lu. Lu menaruh kepercayaan itu di mana? Itu akan menentukan apakah 50% ini akan menopang hidup lu atau tidak. Kalau gue bukan, I'm just saying. bukannya apa ya? Gue coba proporsional aja sebenarnya, Bang. Oke, itu dia tadi video dari Total Politik. Jika media sudah condong terhadap pandangan politiknya, di sini kita bicara politik dinasti, ini tentunya akan merugikan kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat, karena kita tidak mempunyai akses untuk menuju ke kekuasaan tersebut. Dan politik dinasti ini akan terus berulang di keluarganya, anaknya, kakaknya, bahkan cucu dan generasi setelahnya. Dan tentunya menurut saya sebagai warga negara kita harusnya marah. Dan gimana nih menurut teman-teman? Berikan komentar kalian di bawah video ini. Jangan lupa like, bagikan, share, dan yang belum subscribe silahkan subscribe. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalam.